sore ataupun selamat malam bagi teman-teman yang sedang melihat dan mendengarkan podcast ini. Kembali lagi di Rintik atau Sharing Humanistik bersama saya Nurifah Fitri. Dan hari ini tuh spesial banget karena kita ditemenin oleh dosen yang selalu ada dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa. Wow. Ya, di sini kita dengan Pak Riki. Halo. Siap. Pak Halo, Riki. Pit. Apa kabar nih Pak Riki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik. Sudah lama ya Bapak kita tidak berjumpa. Ya, cukup lah karena kegiatan mahasiswa sudah mulai lama ya kita tidak berkegiatan gitu ya, baru mulai di akhir tahun ini ya. Jadi kita baru sering berkomunikasi ya dengan teman-teman di humanistik ya. Ya, alhamdulillah sekali ya Pak ya, Ya. di akhir-akhir ini kegiatan-kegiatan mahasiswa mulai aktif kembali Ya. setelah adanya pandemi. Alhamdulillah ya, di mulai akhir tahun mungkin ya. Mulai akhir tahun 2020 kegiatan mahasiswa mulai kembali menggeliat ya. Setelah beberapa lama kita bukan vakum ya, tapi lebih tepatnya mungkin tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol. Kalau sekarang mungkin kita akan mulai kembali lagi dengan protokol pemerintah, protokol kesehatan, kita mulai kembali lagi untuk kegiatan ya, dengan adanya BEM, BPM dan teman-teman Hima serta UKM yang kembali hidup gitu. UKM Mudah-mudahan kembali. kedepannya bisa lebih baik gitu. Ya Pak, amin, dan mudah-mudahan juga semoga pandemi ini cepat selesai dan kita Amin, bisa bertemu amin, kembali amin dengan ya. teman-teman yang Biar lain. bisa kuliah offline ya, biar kuliah offline, kegiatan mahasiswa semakin banyak, itu semakin bagus gitu, semakin Pak, bagus. betul sekali. Dan ngomong-ngomong soal Bapak yang selalu ada nih ya, Bapak tuh selalu ada dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa tentunya. Ya. Dan cocok sekali ya Pak dengan tema sekarang karena kita akan membahas tentang organisasi dan kepemimpinan di organisasi. Oke, ya. Nyangkut tadi ya ketika Upit berkata saya sering ada ya, itu bagian tugas ya. Karena kebetulan saya di Politeknik Jalan Bandung saat ini di satu unit yaitu kemahasiswaan alumni dan humas. Nah, saya kebetulan adalah staf di kemahasiswaan alumni dan humas di bawah subkoordinator Ibu Ratna Ningsi dan koordinatornya Bapak Ahmad Sodik. Itu saya kebetulan diberikan kepercayaan untuk memegang kegiatan mahasiswa. Jadi semua organisasi, kegiatan-kegiatan mahasiswa itu ketika akan mengajukan kegiatan atau berdiskusi, itu tanggap pertamanya itu ke saya dulu sebelum ke Bu Ratna dan ke Pak Sodik. Jadi saringan awalnya di saya, makanya teman-teman pasti banyak sering ketemu dengan saya. Organisasi-organisasi, walaupun teman-teman di Hima pun ada pembinanya ya. Di Hima tuh ada pembinanya, kayak di Humanistik ada Pak Imam, di Hima Para ada Pak Rofi dan Budara, dan Hima Daratur ada Bu Lydia langsung pembinanya. Tetap kita dari kemahasiswaan tetap akan melakukan bukan pembinaan tapi lebih pada diskusi ya untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya, kegiatan mahasiswa saya harus selalu tetap ada gitu. Wah, Gitu Fit, lumayan gitu ya. Iya. Memang Bapak ini selalu ada ya seperti Ya, tadi di buat kegiatan mahasiswa mau nggak mau harus selalu ada, saya harus selalu siap gitu. Berkaitan dengan selalu ada di kegiatan-kegiatan mahasiswa nih ya, keorganisasian berarti Pak. Nah, menurut Bapak sendiri organisasi itu seperti apa sih? Organisasi ya, kalau organisasi secara besar itu kan wadah ya, wadah di mana wadah untuk dua atau lebih orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah itu akan, tetapi di sini kita akan fokus organisasi mahasiswa ya, di mana organisasi mahasiswa itu adalah sebagai wadah untuk teman-teman mahasiswa mengeksplor dirinya. Karena buat saya itu organisasi mahasiswa, entah itu UKM, entah itu BEM, atau entah itu Hima, itu adalah sebuah wadah di mana wadah itu adalah sebagai lab. Kenapa saya sebut lab? Karena organisasi mahasiswa ini adalah tempat praktiknya teman-teman. Terutama kita mahasiswa ilmu sosial ya. Nah, kita di lembaga administrasi negara nih. Administrasi negara itu bagian dari ilmu sosial dan ilmu politik gitu ya, di ilmu sosial gitu. Nah, ini menjadi salah satu labnya teman-teman. Kalau teman-teman eksak itu kan labnya itu adalah tempat uji ya. Ya, tempat uji, lab tempat-tempat uji praktek kimia, biologi, fisika sebagainya. Nah, kalau teman-teman ilmu sosial ini organisasi mahasiswa atau Hima, BEM dan UKM itu adalah labnya, di mana teman-teman di situ banyak belajar menjadi pemimpin, belajar mengambil keputusan, belajar mengorganisasi orang, membuat laporan, komunikasi, negosiasi, bahkan kalau yang di teman-teman di BPM itu belajar membuat peraturan gitu. Nah, itu banyak di situ. Nah, di mana
kuliah-kuliah kita, ilmu yang kita tangkap bisa kita eksplor atau kita praktekkan di organisasi mahasiswa. Nah, seperti itu. Itu makanya organisasi kemahasiswaan itu adalah wadah untuk mencapai tujuan sebenarnya, akan tetapi kalau di sini adalah sebagai lab untuk teman-teman mahasiswa gitu. Wah, ya menarik sekali ya Pak ya, berarti perihal organisasi ini karena selain sebagai wadah untuk tadi yang pengambilan keputusan, kepemimpinan dan lain-lain, di sini tuh mahasiswa bisa menunjukkan minat dan bakatnya. Betul, ya Pak. betul. Terutama di UKM ya, di UKM. Karena kan minat dan bakat atau yang disebut ekstrakurikuler ya, kalau di SMA itu minat dan bakat, di sini ekstrakurikuler itu kita bisa selain berorganisasi kita bisa menonjolkan apa sih yang menjadi minat kita, karena di kita kan UKM di kita tuh banyak dimulai olahraga sampai seni dan budaya pun ada seni tari, ada paduan suara, ada musik, terus olahraganya ada futsal, ada basket, ada voli, ada badminton dan sebagainya. Bahkan ada pramuka, ada pencinta alam, ada lalu teman-teman Jaslik, Steko, yang keagamaan pun ada GMK sama PMK gitu, dan masih banyak yang lain gitu, masih banyak organisasi yang lain. Jadi itu berkaitan dengan minat dan bakat. Betul, organisasi mahasiswa itu bukan hanya berkaitan dengan akademik saja, tapi minat bakat kita pun bisa, karena ada UKM yang berkaitan dengan ekstrakurikuler kita di sini gitu. Itu bisa mensupport ya teman-teman, mensupport untuk melepaskan hobi lah ya, melepaskan hobi gitu. Mungkin hobi teman-teman futsal ada di sini gitu, kayak gitu. Berarti berorganisasi ini memang suatu hal yang mengembangkan diri kita betul, ya Pak ya. Betul, sangat mengembangkan diri kita dan menambah kreativitas, inovasi kita dan juga lain-lainnya. Berarti menurut Bapak, apakah dari mahasiswa yang ikutan organisasi atau aktif berorganisasi ini akan mendapatkan nilai lebih atau nilai plus juga untuk dirinya di masa depan nanti? Oke, nilai lebih mahasiswa yang sering ikut kegiatan ya. Kalau buat saya ini merupakan nilai yang cukup besar. Kenapa nilai yang cukup besar? Karena begini teman-teman, kita berpatokannya dalam berorganisasi ya. Dalam berorganisasi ada dua hal kalau buat saya: terlibat dalam organisasi secara besar yaitu masuk ke pengurusan, atau terlibat dalam organisasi secara kecil yaitu kepanitiaan. Kayak misalnya panitia 17-an itu Karang Taruna ya. Kalau di kita misalnya panitia PKKMB, lalu panitia Perseni, panitia musyawarah mahasiswa menjadi anggota KPU, lalu panitia teman-teman Himapara saya masih ingat Yureka. Nah, itu adalah bentuk kepanitiaan ya. Nah, bentuk-bentuk kepanitiaan itu pun teman-teman terlibat dalam organisasi. Nah, di situ nilai lebihnya apa? Yang nilai lebihnya adalah teman-teman mendapatkan pengalaman. Teman-teman mendapatkan pembelajaran, teman-teman mendapat ilmu yang sebenarnya tidak bisa didapat di kelas. Kenapa tidak bisa didapat di kelas? Karena itu langsung praktek. Gitu, contoh kalau dalam kepanitiaan teman-teman jadi ketua nih, ketua misalnya Yureka yang teman-teman Himapara. Sorry ya saya sebutnya Yureka karena saya teringat itu karena saya di Himapara. Ya, ketika teman-teman jadi ketua Yureka, teman-teman di situ kan mengkoordinir, membagi tugas, siapa yang divisi A, divisi B, sistem kerjanya kayak gimana, sistem pelaporannya kayak gimana, itu sudah langsung praktek. Nah, walaupun di mata kuliah kampus kita ada yang namanya mata kuliah praktik kan, praktikum. Akan tetapi kan konsep prakteknya masih bisa kita talar gitu. Maksudnya masih dengan konsep pemikiran dan gambaran biasa. Tapi kalau sudah terjun ke lapangan di kegiatan Hima, nah itu pun ada hal yang harus kita perhitungkan. Saya sedikit pengalaman, dulu saya sempat menjadi ketua panitia di salah satu organisasi kampus kepanitiaan. Nah, saya belajar di situ, saya mulai belajar menjadi pemimpin seperti apa. Bahkan di ketika saya menjadi ketua pertama, itu saya defisit, kegiatan saya defisit sebesar 5 juta. Itu defisit. Nah, di situ saya bisa mengambil ilmu. Kalau di kelas mungkin saya tidak dapat itu. Tapi kalau pas praktek di kegiatan Hima saya mendapat, defisit nih 5 juta, apa yang saya harus lakukan? Pertama harus membayar kan, itu pasti. Tapi saya koreksi, ini salahnya di mana? Nah, di situ saya mulai belajar, ini loh, seperti ini. Nah, makanya nilai plus dalam teman-teman yang pernah terlibat dalam organisasi mahasiswa atau kepanitiaan adalah teman-teman punya praktek lebih. Minimal apa? Minimal dari public speaking. Teman-teman pasti terbiasa ngomong, lalu kedua teman-teman mulai menunjukkan rasa percaya diri. Karena apa? Sering berkoordinasi dengan orang. Kayak gitu. Jadi nilai plusnya ada, sangat plus.
kalau buat saya. Tapi orang yang tidak kegiatan aktif secara full apa? Ya minimal teman-teman pernah merasakan menjadi kepanitiaan gitu. Entah itu bukan organisasi kampus maupun non kampus, itu ya tergantung teman-teman. Kadang ada orang yang aktif di luar tapi tidak aktif di dalam, ya itu juga berpengaruh. Yang penting itu adalah berkegiatan. Cuman saya sarankan, saya hanya bisa menyarankan ya, teman-teman aktif di kegiatan kampus. Kenapa? Karena itu dibutuhkan gitu. Iya betul sekali ya Bapak, dan seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa itu tuh benar-benar melatih kayak pengambilan keputusan, public speaking kita, Ya, lalu betul. relasi juga dengan Betul. teman-teman yang lain, dan itu merupakan hal yang sangat saya rasakan sebagai seseorang Ya, yang ya, aktif ya. di organisasi. Ya. Selain nilai-nilai lebih dari organisasi yang tadi, mungkin dari sudut pandang Bapak sendiri nih ya, ketika mahasiswa ikut organisasi kan ada statement ya Pak, aktif organisasi tapi akademiknya kurang misalkan. Nah, bagaimana cara agar keduanya ini seimbang? Manajemen waktu ya, mungkin manajemen waktu gitu, dimana kita harus bisa membagi antara waktu kuliah dan waktu organisasi. Tapi sebenarnya gini ya teman-teman, namanya manajemen waktu pasti ada juga hal lemahnya. Ya namanya manusia tidak lepas dari salah ya. Tapi yang penting adalah prioritas. Utamanya apa? Prioritas gitu. Nah prioritas ini yang akan menjadi patokan kita gitu, patokan kita. Kalau teman-teman misalnya prioritasnya akademik, organisasi kedua, nah itu pun ya kita bisa hargai. Organisasi yang pertama, akademik yang kedua, yaitu pilihan teman-teman juga gitu. Yang penting prioritas. Pak, apakah prioritasnya bisa sejalan? Bisa, asal teman-teman bisa membagi waktu. Nah kebetulan ada banyak teman-teman saya, contoh sangat banyak orang yang aktif di organisasi, nilai akademiknya bagus, ada, tapi dia menghilangkan beberapa hal prioritas dirinya. Apa ya, kayak percintaannya, dia selama kuliah tidak punya pacar, tidak berhubungan lah gitu. Ada, tapi dia aktif dua. Ada yang misalnya akademiknya bagus, misalnya dia punya pacar atau hubungan dengan keluarganya bagus, tapi organisasinya nggak ada. Nah itu begitu. Ada yang tiga-tiganya oke juga ada. Ketua hima saya, pemimpin saya dulu, dia hubungan percintaannya jalan, dia jadi ketua hima, akademiknya IPK-nya bagus. Nah, itu bisa jalan, tergantung dari apa? Tergantung dari manajemen waktunya. Intinya adalah manajemen waktu dan prioritas. Nah kalau saya sendiri dulu waktu jadi mahasiswa, kebetulan waktu beberapa organisasi, prioritas saya organisasi dan akademik gitu. Kenapa organisasi dan akademik? Karena pertama saya waktu jadi akademik, saya jadi ketua mahasiswa yang punya tanggung jawab di kelas. Gitu, mau tidak mau semua dosen itu kenal dengan saya karena hubungan dosennya dengan saya gitu. Jadi kontak-kontakan gitu. Jadi ada kuliah atau nggak ada kuliah itu dengan saya. Makanya saya pasti selalu masuk kuliah gitu. Dan saya juga aktif di organisasi. Jadi mau nggak mau dua hal itu yang saya kejar terus. Dan itu bisa terbagi. Karena apa? Karena sebenarnya kegiatan-kegiatan mahasiswa itu kalau rapat diskusi apa tuh setelah beres kuliah itu lebih enak ketimbang kita mengganggu waktu kuliah. Apalagi zaman sekarang ya dengan sistem online gitu bisa terbagi gitu ya, antara maksudnya kita bisa dengan dua device, yang satu rapat, yang satu dengerin webinar, yang satu sambil kuliah gitu. Kan macam-macam kan bisa gitu, bisa kita atur gitu. Kalau dulu kan nggak bisa gitu. Nah sekarang tuh mulai karena zaman semakin maju ya hal itu bisa diatur lah. Yang penting apa? Yang penting ada kemauan dan niat. Kalau teman-teman ingin aktif niat di organisasi mahasiswa, ya kayak tadi nilai akademik itu tidak akan jadi masalah, itu pasti akan mengikuti gitu. Ya berarti benar ya Pak, jangan pernah takut untuk aktif di organisasi ya. Jangan takut. Tidak akan orang yang aktif organisasi nilainya jelek, enggak semuanya gitu. Tergantung orangnya. Banyak sih yang nilai aktivis mahasiswa nilainya jelek tuh banyak, tapi tergantung dari orangnya sendiri sih gitu. Banyak juga yang nilainya bagus, jadi jangan takut gitu. Ya jadi benar buat teman-teman, jangan pernah takut untuk terjun, karena kalau kita tidak mencoba kita tidak akan tahu ya. Betul. Dan itu juga salah satu hal yang saya sendiri rasakan ketika dulu mungkin belum aktif di organisasi di semester awal. Ketika saya aktif di beberapa organisasi, ternyata baru menemukan hal-hal yang sebelumnya saya tidak tahu, saya tidak temukan. Seperti skill-skill yang ternyata terpendam selama ini. Betul. Saya kan dulu juga waktu kuliah, saya dulu kuliahnya awalnya saya tidak aktif di organisasi, tapi karena berhubung teman saya ngajak, teman saya minta terlibat, saya terlibat. Dan dari situ saya mulai, oh ini loh, oh gini. Saya orangnya dulu suka ngobrol.
Saya waktu dulu suka ngobrol di rumah sama teman-teman rumah. Saya sering ngobrol bercanda. Dan ternyata hobi ngobrol saya itu bermanfaat ketika saya ikut organisasi. Nah, bermanfaat. Saya mulai bisa public speaking. Saya mulai tahu, oh fashion saya di sini loh. Oh, jadi yang tadinya ngobrol-ngobrol nggak penting, ngobrol-ngobrol bukan nggak guna ya, tapi ngobrol-ngobrol hal yang kurang substansif, jadi bisa ngobrol dengan hal yang substansif, gitu. Nah itu adalah gara-gara apa organisasi, gitu. Ya berarti emang benar-benar kita harus mencoba dulu bagaimana organisasi, apa di dalamnya. Siapa tahu akan menemukan minat bakat yang terpendam Ya, tadi ya Pak betul, ya. betul, betul. Dan soal yang tadi juga soal misalkan nilai nih ya, dan jangan takut benar kita harus ngatur prioritasnya di mana. Ya, betul. Prioritas paling utama. Niat dan prioritas itu kunci sebenarnya, Mbak. Itu. Niat, prioritas dan komitmen. Kalau kita komitmen kebagi dua, ya kita komit gitu. Itu jangan sampai saya komitmennya A, ya saya jadi B gitu. Jangan, komitmen aja gitu. Itu. Nah bagi teman-teman semua nih kan di kampus ini udah ada wadahnya nih, organisasi sudah banyak sekali ya, mulai dari organisasi yang ke akademik ataupun organisasi-organisasi yang lebih ke mengembangkan minat dan bakat. Ya, betul, betul. Nah harus banget dan bisa banget kalau misalkan mau bergabung nih ya Pak ya. Sangat-sangat bisa, sangat-sangat terbuka. Nah dari pengalaman-pengalaman Bapak nih yang udah ikut organisasi dulu waktu di kampus, terus Bapak juga ikut terjun dan melihat bagaimana organisasi-organisasi yang di kampus ini ketika Bapak mengawasi dan membina. Menurut Bapak kepemimpinan seperti apa sih di organisasi ini yang sekiranya cocok gitu diterapkan? Oke, kepemimpinan ya. Sebenarnya kalau kepemimpinan dalam organisasi hampir semua juga sama gitu. Banyak sebenarnya teori-teori, konsep-konsep tentang kepemimpinan. Mulai tadi misalnya kepemimpinan yang demokratis, otoriter dan sebagainya gitu. Sangat banyak. Cuman sebenarnya gini, kalau dalam organisasi mahasiswa, sebenarnya organisasi mahasiswa itu tidak beda jauh dengan kepala daerah kalau buat saya, dengan bupati, gubernur, presiden. Karena apa? Karena dipilihnya langsung oleh rakyat, yaitu oleh mahasiswanya, oleh pesertanya. Kayak pemilihan ketua BEM di kita ini. Kemarin pemilihan ketua BEM dipilih langsung oleh mahasiswa lewat e-voting. Nah, itu salah satu program bagus tuh sebenarnya dari teman-teman KPU yang bisa menciptakan suatu sistem yang disebutnya e-voting untuk apa? Untuk pemilihan ketua BEM gitu. Nah, walaupun skupnya masih kecil ya, tapi mudah-mudahan bisa dikembangkan dan kita bisa misalnya menawarkan ke beberapa pemerintah ya, daerah zaman sekarang daripada kayak kemarin pilkada yang pilkada serentak ya, kita kan bisa juga mengadakan dengan pemilihan ketua BEM dengan e-voting. Nah, harus apa? Harus seperti apa? Sebenarnya yang bisa menilainya itu adalah mahasiswanya sendiri, masyarakat. Akan tetapi, nah kalau buat saya yang jadi pemimpin itu yang pertama adalah dia harus punya komitmen. Komitmen apa? Komitmen ketika dia mau jadi pemimpin di suatu organisasi, dia harus terjun 100% untuk komitmen. Gitu. Kenapa? Kadang ada pemimpin yang hanya, kalau mahasiswa ya, kebiasaan hanya ingin numpang nama. Nah, mungkin ada beberapa orang yang banyak sekali itu numpang nama gitu. Nah, itu yang pertama, dia harus komit. Yang kedua adalah dia harus punya prioritas. Prioritas untuk apa? Untuk mempentingkan organisasinya. Nah, yang ketiga apa? Dia dapat merangkul. Jadi pemimpin, kalau buat saya, dipimpin organisasi mahasiswa itu dia harus dapat merangkul ke semua lini. Itu otomatis kenapa? Merangkul karena nanti teman-teman itu akan bekerja dengan teman-temannya. Organisasi mahasiswa ini adalah salah satu organisasi yang bukan profit oriented. Nah, nggak ada uangnya di sini. Di organisasi mahasiswa tuh nggak ada uang, tapi bisa menghasilkan uang, sangat bisa. Tapi bukan gaji. Itu kan berbeda ya kalau organisasi kita di luar kan, kayak misalnya kita kerja di suatu organisasi, kerja di kantor, kita kerja di sana, mau nggak mau ada tuntutan di sana karena kita digaji. Tapi kalau organisasi mahasiswa enggak, gitu. Kita bekerja apa? Itu pengabdian. Tapi pengabdian inilah yang harus kita utamakan karena nanti jatuhnya dia dapat hal yang lebih dari sekedar uang. Gitu. Jadi kalau tadi Upit tanya harus jadi pemimpin yang seperti apa? Sebenarnya kalau buat saya pemimpin yang lebih bisa mendengarkan apa yang dimau oleh teman-teman dan lebih merangkul. Gitu. Itu sangat penting. Bisa merangkul. Kenapa? Ketika teman-teman bisa merangkul dan bisa dipercaya sama masyarakatnya, dia dapat menggerakkan masyarakat dengan sangat mudah. Pemimpin yang dipercaya bisa menggerakkan masyarakatnya dengan cepat. Tapi ketika pemimpin tidak dipercaya, kalau sekalipun dia ngomong A itu betul, maka masyarakat tidak percaya karena masyarakat sudah nggak percaya sama dia. Itu harus ada bukti untuk
mengatakan bahwa itu benar gitu. Jadi harus pemimpin yang memiliki tingkat kepercayaan dari masyarakat atau dia dapat merangkul masyarakatnya dengan kuat gitu. Nah, berarti salah satu pesan juga nih yang Ya. disampaikan Pak Riki untuk mungkin bagi yang mau jadi calon pemimpin Betul, di jadi organisasi pemimpin. kampus kita ataupun di luar, ataupun yang sedang menjadi pemimpin di organisasi kampus kita ataupun di luar. Ya, di luar. Karena banyak ya teman-teman di kita katanya yang ikut kegiatan non kampus ya. Maksudnya organisasi-organisasi di luar kampus. Itu silahkan saja kembangkan bakat teman-teman gitu. Dan tularkan hal yang baik. Kalau organisasi di luarnya bagus, bawa yang bagusnya ke sini. Tapi yang buruknya jangan dibawa. Gitu. Itu juga penting gitu. Berarti memang Pak, ketika kita mengikuti beberapa organisasi itu kan kita bisa melihat ya, Ya. dari organisasi A, organisasi B, organisasi C, dari beberapa organisasi itu apa yang baiknya, apa yang Ada, buruknya, ya. dan dapat kita ambil, lalu kita terapkan misalkan yang baiknya di Ya, organisasi kita yang lain. Iya, betul. Karena ada budaya ya. Iya. Ada budaya organisasi yang dibangun setiap organisasi dan tidak sama semuanya organisasi itu memiliki budaya yang sama dan kekhasan yang sama gitu. Jadi nggak bisa. Kayak misalnya contoh humanistik, Himapara, sama Himadaratur. Ini kan berbeda ya. Iya. Nah, apakah bisa diterapkan dengan konsep yang sama? Mungkin Himadaratur dan Himapara bisa, tapi humanistik enggak. Nah, kegiatan yang A mungkin Himadaratur dan Himapara bisa, humanistik enggak, tuh humanistik dengan Himapara bisa, Himadaratur enggak, kan begitu. Ada hal-hal yang bisa dikerjakan bersama atau saling menularkan, ada yang tidak, tergantung budaya dari suatu organisasinya sendiri gitu. Tapi jadi apa ya, suatu perbandingan dan pembelajaran untuk diri kita betul, nih Pak. Semakin betul. banyak kita mengikuti organisasi, semakin banyak budaya organisasi yang dapat kita Iya. ambil. Betul, kompetensi itu kompetisi bagus antara Hima, antara UKM, kompetisinya bagus untuk melakukan hal yang terbaik. Tapi jangan saling menjatuhkan. Pesan saya mah Iya. itu. Jangan saling menjatuhkan karena kalian sama di Politeknik Jalan Bandung, harusnya lawan teman-teman tuh kampus-kampus lain. Gimana kita bisa menunjukkan, wah ini loh Himapara tuh ini, humanistik tuh ini, ya Himadaratur tuh ini, itu dari Himanya. UKM ya, UKM futsal, UKM basket, UKM yang lain, kita harus menunjukkan. Jangan saling, ya kasarnya jangan saling jatuhkan di dalam kampus lah. Kita bermain memperkuat kampus untuk ke dunia luar gitu. Jadi kita melakukan yang terbaik untuk kampus kita juga. Betul. Dan jadinya orang-orang pun bakal melihat, oh ya ini UKM ini dari kampus ini ternyata Iya. bagus, dan yang jadi nama bagusnya kan STL Ya, juga ya. betul. Kampus kita. Betul, Dan- karena kalau kegiatan kemahasiswaan sekarang ini support dari koordinator kemahasiswaannya sangat besar. Pak Sodik ini dulunya mantan aktivis di kampusnya. Jadi beliau itu tahu kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dari zaman beliau sampai zaman sekarang itu dia tahu. Maka prioritas dia untuk membantu teman-teman kegiatan mahasiswa mencurahkan hatinya itu sangat kuat. Jadi buat teman-teman organisasi-organisasi mahasiswa kampus, yuk kita mulai bangkit lagi, kita tata organisasi kita mulai bergerak lagi gitu. Karena ketika teman-teman membutuhkan support dari kita, selama itu kita bisa support, pasti kita support gitu. Nah, bagus banget nih. Dan mungkin teman-teman juga kemarin tadi apa ya, yang beberapa yang ingin mengajukan beberapa UKM baru. Oke. Nah, itu boleh juga Pak kalau misalnya seperti itu. Untuk UKM baru kebetulan saya lihat kemarin saya dapat diskusi dengan Pak Sodik bahwa kita dari kemahasiswaan akan merapihkan dulu UKM. Kita akan merapikan UKM, di mana UKM ini kan sangat banyak ya. Kita akan lihat UKM mana saja yang masih hidup dan UKM mana saja yang benar-benar sudah tidak ada. Nah, maka itu kita akan merapikan UKM, kita akan susun. Bahkan Pak Sodik itu mempunyai konsep UKM olahraga itu bakal digabung, UKM seni bakal digabung. Nah, kita akan menyusun. Jadi dan mulai minggu ini mungkin kita akan mulai berdiskusi dengan beberapa UKM. Jadi nanti UKM akan tim dari kemahasiswaan ajak diskusi seperti apa, masih ada program atau tidak. Nah, habis dari situ baru kita lihat apakah masih butuh UKM baru atau tidak gitu. Nah, tapi teman-teman yang ingin buka UKM baru silahkan susun aja dulu baru ajukan. Nanti mungkin bisa kita pertimbangkan apakah UKM ini betul-betul bisa berjalan atau enggak. Dilihat dari komitmennya gitu. Jangan sampai UKM-nya dibentuk ketika sudah disahkan baru jalan 2 bulan habis itu mati kan sama aja sayang Iya, gitu. sayang. Karena gitu. Berarti tetap semangat. Mungkin teman-teman Ya, yang betul. ada saran, ide tentang UKM Ya. ataupun yang ingin terjun ke UKM dan organisasi. Iya, betul. Pintu kita terbuka lebar dan sangat didukung oleh kampus. Sangat didukung karena kegiatan kemahasiswaan itu salah satu support untuk meningkatkan akreditasi ya gitu. Paling itu dari saya.
Iya benar sekali. Jadi seperti tadi yang Bapak sebutkan kan, kalau misalkan mau aktif organisasi itu didukung banget sama kampus, UKM semuanya didukung. Ya. Nah, dengan hal-hal seperti itu mungkin dapat menjadi suatu motivasi nih buat teman-teman semua Ya. untuk lebih melek bahwa UKM itu ada dan Ya. ada himpunan-himpunan lain juga. Betul, betul. Nah, dan teman-teman juga nih semua mungkin yang dari ABSP sebentar lagi humanistik juga ada open recruitment. Tuh, jangan lupa nih yang mau ikut terjun di himpunan bisa banget daftar ya di humanistik. Ya, dan katanya humanistik juga sebentar lagi mau pergantian kepemimpinan ya. Iya Pak, betul. Nah, buat teman-teman di humanistik nih ya, buat teman-teman humanistik angkatan 2019 ya berarti ya. Nah, mohon persiapkan diri teman-teman untuk berkompetisi ya, berkompetisi dalam pemilihan ketua hima ya. Karena jangan salah, jadi ketua hima, wakil ketua hima, atau kalau di humanistik ketua sama apa, sekjen ya. Iya, ketua Nah, dengan ketua sekjen. dan sekjen itu poinnya tinggi loh. Ketika teman-teman menaruh di CV itu sangat tinggi. Minimal jadi kepala bidang atau menteri, itu poin di CV-nya cukup tinggi. Jadi berlomba-lombalah tapi tetap dengan baik-baik gitu. Jangan politik kotor gitu. Kita harus politik bersih Ya, ya Pak ya, harus bersih. sebagai mahasiswa Iya, gitu. kita harus mencerminkan, jangan hanya kita mendemo pemerintah dengan hal-hal yang tidak baik, tapi kitanya melakukan hal yang tidak baik juga. Gitu. Iya benar Pak. Nah, buat teman-teman juga selain tadi nanti ada kita pemira ya untuk di humanistik pemilihannya, kita juga ada open recruitment buat panitia pemira nih Pak. Wah, KPU ya? Iya, Berarti, kalau kemarin di BEM KPU kalau Ya. kita pemira itu ada open recruitment panitia juga. pemira. Oke. Panitia pemira. Mungkin dari anak-anak ABSP yang ingin ikut gabung di panitia pemira itu boleh banget juga. Nah Pak, sudah lumayan lama nih ya kita berdiskusi Ya, dari ya. awal sampai ke akhir dan banyak hal juga amanat-amanat, pelajaran, pengalaman yang Bapak berikan ya perihal organisasi, bagaimana kepemimpinannya, pengalamannya dan lain-lainnya. Ya sudah cukup memotivasi kita. Ya. Seperti itu. Mungkin ada hal-hal lain Pak yang ingin disampaikan kepada calon-calon pemimpin atau yang sedang memimpin di kampus kita, Iya. ataupun ke anak-anak yang ingin masuk organisasinya. Pesan dari Bapak nih. Sebenarnya gini, kalau pesan dari saya, aktiflah berorganisasi. Karena kita ketika aktif berorganisasi ada banyak hal yang baru yang akan terbuka. Selain pengalaman, jaringan, dan ilmu. Nah, itu pasti kebuka buat kita semua. Maka aktiflah berorganisasi. Karena kita tidak tahu ke depannya teman-teman akan menjadi apa dan akan seperti apa. Gitu. Saya rasakan sekarang ketika saya butuh bantuan dalam suatu organisasi, dulu saya pernah saya punya cerita, dulu saya pernah terlibat dalam satu kegiatan. Nah, terlibat dalam kegiatan tahun 2013-2014, saya membutuhkan relasi. Nah, di sana saya mencari orang. Nah, pengalaman organisasi saya, nah itu yang membuat saya menjadi ini ya si inilah si ini. Nah itu, jadi aktiflah di organisasi buat teman-teman dan nggak usah takut gitu, dan nggak usah saya mah nggak suka di hima, nggak apa-apa. Kalau tidak suka di hima, teman-teman suka di organisasi minat dan bakat, silakan. Gitu. Kenapa? Karena teman-teman walaupun ini minat ya, kayak futsal, volley, tapi di sana teman-teman ada yang namanya struktur organisasinya, ada pembagian tugasnya. Tidak hanya melulu tentang futsal, tapi ada diskusinya di sana, ada ngobrolnya, ada pembagian kerjanya. Nah, di situ ada pengalaman teman-teman juga. Jadi aktiflah di organisasi buat teman-teman, dan kedepannya banyak-banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di organisasi. Gitu, kampus, secara kampus maupun non kampus. Gitu, paling gitu dari saya. Itu. Ya. Terima kasih banyak Bapak, dan selain tadi ya kalau misalkan kurang suka mungkin yang lebih struktural di hima, bisa ke minat bakatnya. Betul. Ataupun orang yang rasa apa ya minat bakatnya ya kok belum ada sih atau kayak gimana, nah bisa ikut himanya kalau nggak di UKM-nya, ataupun ikut keduanya lebih bagus ya Pak. Iya, lebih mantap itu lebih ya. mantap karena pengalamannya bakal dapat lebih betul. lebih sekali. Apalagi sekarang ada BEM ya, wah luar biasa itu. Jadi lebih terwadahi gitu ya. Sangat terwadahi. Dan ya Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Upit. Sudah dari awal nih menjelaskan banyak sekali ya tentang organisasi. Semoga teman-teman juga menjadi ilmu tambahan ya Pak. Amin. Oke, sekian, terima kasih podcast Rintik hari ini. Dan selamat beristirahat, selamat menonton, selamat menugas ataupun kegiatan lainnya. Saya Nuriftah Fitri dan juga Bapak Riki.
pamit. Dah. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya.